Assalamualaikum teman-teman semua. Di video ini saya akan menjawab pertanyaan salah satu teman saya ya, bahwa dia bertanya apakah ternak ciblek itu hanya bisa menggunakan ulat kandang. Nah, di sini saya akan jawab bahwa breeding ciblek itu bisa menggunakan selain ulat kandang ya. Dengan catatan kita harus tahu indukan ciblek yang kita breeding. Menggunakan ulat Hongkong sama jangkrik tidak jadi masalah, plus ulat kandang atau plus kroto tidak jadi masalah ya. Yang penting kita tahu karakter dari indukan ciblek yang kita breeding. Biasanya yang sensitif itu indukan yang dari lolohan atau indukan yang jinak, indukan atau indukan yang mudah terpancing emosinya. Dan jelas ya, semua itu biasanya indukan hasil dari lolohan ya. Biasanya kalau indukan hasil tangkapan liar atau hasil mikat, biasanya tidak mudah terpancing emosinya. Nah, ketika kita breeding indukan dari lolohan yang mudah terpancing emosinya, itu memang tidak terlalu disarankan menggunakan ulat Hongkong, jangkrik, dan kroto. Hanya bisa disarankan menggunakan ulat kandang, supaya emosinya atau birahinya tidak terlalu tinggi. Nah, itu teman-teman ya. Jadi hanya disarankan menggunakan ulat kandang. Tapi kalau teman-teman mempunyai indukan yang birahinya tidak mudah naik dan tidak mudah terpancing emosinya, walaupun dari lolohan, itu bisa saja menggunakan seperti ulat Hongkong, jangkrik, kroto, dan lain-lain ya. Kalau indukannya tidak mudah terpancing emosinya dan tidak mudah naik birahinya. Nah, seperti itu. Biasanya indukan yang tidak mudah terpancing emosinya biasanya indukan hasil tangkapan liar ya. Hasil tangkapan liar atau hasil mikat kita sendiri atau dapat beli dari kios burung. Dan kita udah tahu bahwa indukan itu hasil pikatan. Nah, kalau indukan dapat seperti itu bebas menggunakan apa saja, seperti jangkrik alam, jangkrik air, yang satunya ada biasanya saya dengar itu namanya katanya jangkrik air ya, karena mungkin di dalamnya mengandung banyak air. Terus ulat Hongkong, kroto, ataupun ulat kandang itu bisa menggunakan semua itu. Asal jangan full ulat Hongkong ya, jangan full ulat Hongkong. Biasanya ulat Hongkong ini bisa dengan jangkrik air ya, bisa dengan jangkrik air ya, karena jangkrik ini sebenarnya bisa cepat menaikkan birahi ya. Jangkrik alam ini sangat mudah menaikkan birahi dibandingkan jangkrik air ya, atau jangkrik yang jenis satunya lagi. Nah, itu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau berhasil ternak ciblek dengan sembarangan, itu harus memperhatikan karakter indukan yang teman-teman mau breeding. Itu sangat harus diperhatikan. Kalau indukan teman-teman mudah terpancing emosinya, mudah naik birahinya, saya sarankan menggunakan ulat kandang saja. Tapi kalau indukan punya teman-teman tidak mudah naik birahi, tidak mudah emosi, itu bebas menggunakan apa saja ya. Seperti ulat kandang, ulat Hongkong, jangkrik, itu kroto, itu bisa dipakai ya. Kalau indukan teman-teman tidak mudah birahi dan tidak mudah emosi ya, itu bebas. Nah, di video ini juga saya akan menunjukkan indukan saya ya, yang mudah sekali terpancing birahinya atau emosinya. Nah, ini adalah memang mudah sekali terpancing emosinya, sering cabul juga karena ini dulunya memang pernah disetel buat digandeng ya atau digantang ya. Jangankan menggunakan ulat Hongkong, jangkrik, dan kroto, ini menggunakan ulat kandang saja ini birahinya bisa naik ya. Makanya setiap ciblek yang saya breeding itu saya tidak lepas makan pur. Karena kenapa? Karena ketika indukan ini naik, birahinya naik, saya stop atau saya kurangin nya ya. Jadi supaya dia memakan pur saja. Kebetulan saya kasih purnya adalah pur ini ya. Nah, pakan lele. Saya kasih pakan lele ya. Karena indukan ini sangat mudah sekali naik birahinya dan terpancing emosinya.
Ini saya silangkan sama Cigun ya. Sudah 2 kali bertelur, tapi indukannya tidak mau angkrem ya. Padahal telurnya ngisi. Oke teman-teman, kalau kurang jelas dari penjelasan saya ini, teman-teman bisa komentar, bisa tulis pertanyaannya di komentar ya. Insya Allah kalau saya bisa akan saya jawab. Dan mungkin di video selanjutnya saya akan membahas kandang yang cocok buat breeding ciblek ya. Kandang yang cocok supaya berhasil, saya pastikan ya 70-80% bisa berhasil. Kalau teman-teman mungkin bisa paham atau bisa ngerti dari apa yang saya jelaskan di video nanti berikutnya ya. Mudah-mudahan nggak ada halangan. Oke, selamat mencoba dan salam Ciblek Kalimantan.